Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Laksana dengan NPM 2055061008. Baik, pada kesempatan ini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah jaringan komputer mengenai topologi jaringan. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dengan tujuan antar komputer dapat berkomunikasi dengan cara bertukar data. Dan implementasi dari jaringan komputer ini membutuhkan beberapa topologi jaringan yang akan digunakan. Dan di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai topologi jaringan itu. Jadi topologi komputer ini adalah ilmu yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi dalam jaringan komputer ini akan mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer, yaitu transfer data dan lain-lainnya. Selanjutnya, topologi jaringan ini terbagi menjadi dua, ada topologi fisik dan topologi logik. Topologi secara fisik menjelaskan dari susunan kabel, komputer, serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sementara topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Dan yang terakhir, topologi ini ada macam-macamnya. Ada topologi bus, ada topologi ring, dan ada topologi tree. Dan itu baru 3 saja yang saya sebutkan, masih banyak yang lainnya juga. Selanjutnya kita masuk ke perangkat topologi jaringan. Ya, di sini yang pertama ada modem. Modem dalam jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet. Selanjutnya ada server, yang keduanya ada server. Server di sini sebagai alat kontrol pada jaringan. Dan di sini server juga berfungsi sebagai media untuk penyimpanan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang ketiga ada router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Router di sini juga memiliki tugas penting karena router dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data atau transfer data. Selanjutnya ada switch yang terakhir. Fungsi switch pada jaringan ini sebagai konektor yang menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Baik, selanjutnya di sini ada gambar 1, Denah Perancangan Topologi Diskominfo Kabupaten Minahasa. Yang pertama kita lihat di sisi kiri atas ada ruang bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Di situ ada 2 komputer. Kemudian ada ruang bidang layanan e-government, ada 2 komputer lagi. Lalu ada ruang di bawah sini, ada ruang bidang teknologi informasi dan komunikasi, ada 2 komputer lagi. Dan ada ruang bidang sandian dan statistika, ada 2 komputer lagi. Dan 8 komputer ini disambungkan kepada satu switch. Selanjutnya di atas sini, di sini terdapat server di ruangan media center, terdapat server, terdapat modem, terdapat mikrotik board. Selanjutnya ada 8 PC atau komputer, dan itu menyambung ke satu switch 3 di sini. Selanjutnya ada switch lagi di sini menyambung ke komputer pada ruang kepala dinas, ruang sekretaris dinas, ruang bendahara dinas, dan ruang kepala seksi staf. Di sini terdapat 8 komputer lagi.
Dan di sini di ruang tengah terdapat router wireless ya. Ini WiFi mungkin di sini, dan sini untuk ruang tunggu, ruang tamu, dan ruang rapat menggunakan router wireless ini. Baik, kita langsung saja ke gambaran topologinya. Nah, ini dia. Nah, di sini yang pertama kita lihat di sini ada cloud dari PT Telkomsel. Sini disambungkan dengan kabel koaksial, kabel yaitu kabel tembaga yang uh, dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Dan jenis kabel ini digunakan untuk sebuah jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Dan dari cloud ini disambungkan kepada modem tadi, karena modem tadi ya, yang sudah pengertiannya tadi. Selanjutnya dari modem dia menyambung ke router dengan kabel straight. Dari router ini menyambung ke server dengan kabel cross. Selanjutnya dari router ini menyambung ke switch. Nah, switch di sini menyambung kepada switch yang lain. Jadi kalau yang cross itu yang putus-putus seperti ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jenis perangkat atau device yang sama. Nah, kalau yang kabel straight atau lurus ini yang nggak putus-putus, nah itu untuk menghubungkan dua jenis device yang berbeda ya. Nah, kita lanjut nih. Dari sini switch utama ini ya, kita sebut ini switch utama. Ini memiliki 4 penghubung dengan switch yang lain. Nah, kita ke switch yang ke kiri dulu nih, switch 1, kita sebut switch 1. Switch 1 ini dari switch utama ke switch 1 dengan kabel cross ya, tadi saya sebutkan. Dan di switch 1 ini terhubung kepada 8 komputer yang dimana dengan kabel straight, penghubungnya dengan kabel straight atau lurus. Dan selanjutnya di switch kedua, switch kedua ini kita lihat lagi di sini dari switch utama ke switch kedua menggunakan kabel cross. Sedangkan dari switch kedua ini ke komponen lainnya, di sini ada 8 komputer, di sini terhubung dengan kabel straight. Selanjutnya kita ke switch ketiga. Di sini switch ketiga kita lihat terdapat 8 komputer lagi yang terhubung dengan kabel straight atau kabel lurus. Dan kita bisa lihat di bawah sini ada switch wireless. Kenapa ini tidak putus-putus? Karena ini adalah perangkat yang berbeda. Oke. Switch wireless ini akan terhubung dengan perangkat-perangkat yang menghubungkan tadi seperti kita lihat lagi ya. Kalau kita lihat di sini apa aja perangkatnya nih. Di sini di ruang tunggu, ruang tamu, dan ruang rapat ini menggunakan akses dari router wireless. Nah, jika kita lihat nih, ini kan ada switch 1 nih. Switch 1 kita lihat ada berapa? Benar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Switch kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, sama ya. Switch ketiga jumlahnya ini 5, ini 3. Oke, benar. Berarti ini topologinya sudah benar ya. Selanjutnya, oke, ini selanjutnya mengenai dokumentasi dari proyek topologi ini dari Kabupaten Diskominfo dari Kabupaten Minahasa tadi. Ini gambaran dokumentasinya.
Ini ada penghubungan modem dengan router mikrotik. Selanjutnya ada menghubungkan kabel UTP kepada komputer. Itu dia. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.